Sakmarine Gusti Allah nyiptakno swarga, malaikat Jibril dikongkon delok malaikat Jibril aku mari nyiptakno swarga. Malaikat Jibril mlebu swarga. Delok keadaan swarga. Balik nang Gusti Allah. Wah, indah luar biasa Gusti Allah. Nek ngenten kabeh menungso pasti kepingin mlebu swarga. Yo. Wis saiki dalane swarga, dalan menyang swarga iki taburilah dengan sesuatu makarih. Napa makarih niku? Sesuatu yang berat. Ngaji, mari ngono sedekah, mari ngono waca Quran dan sing sak paket ambek iku. Jihad dan lain sebagainya. Wis ditaburi makarih ambek malaikat Jibril. Malaikat lapor, "Sampun Gusti, wis saiki delon." Didelok, balik main nang Gusti Allah. Gusti, lek ngenten keadaane kula yakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah pengajian kitab Khosaisul Ummah Masjid Al-Ghafur, hafidhakumullah wa rahimakumullah. Semoga hadir kita pada kesempatan kali ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan dari Allah, dicatat sebagai amal soleh yang akan menolong kita kelak di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberi kondisi keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih pada bab an-naru wa ahwalu ahliha, pada halaman 318, pojok kanan atas, masih pada bab an-naru wa ahwalu ahliha, yaitu menjelaskan tentang keadaan neraka dan keadaan para penghuni neraka. Masya Allah, dengan detailnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan yang ada di dalam neraka dan manusia-manusia yang dihukum oleh Allah ada di dalam neraka. Jadi ini satu kemuliaan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa mencari iktibar, menjadikan pelajaran apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahsabuna anna jahannam mislu narikum hadhihi. Dalam satu riwayat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, terus Kanjeng Nabi,
tahsabuna anna jahannama mislu narikum hada. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya neraka jahanam itu seperti api yang ada pada kalian ini? Oh, tidak sama, jauh. Jadi jangan dibayangkan neraka itu seperti api yang ada di dunia, mboten. Terus Kanjeng Nabi, hiya asyaddu sawadan min al-qar. Neraka itu apinya sangat lebih panas dan lebih hitam dibandingkan daripada aspal. Apinya neraka itu lebih panas dan juga lebih hitam daripada aspal. Hiya juz'un min bid'atin wa sittina juz'an minha. Api neraka atau api dunia itu adalah satu bagian dari 69 bagian api neraka. Jadi geni atau api yang ada pada kita saat ini itu termasuk satu bagian daripada jumlah api yang Allah ciptakan. Gusti Allah nyiptakan geni api niku jumlahi 70. Sing siji sing paling ringan niki dideleten ngene donya. Lah sing suwidak songo niku ten akhirat, ten neraka. Masya Allah. Jadi siji mawon kaya ngenten nggih iso ngobong sembarang kalir. Kabeh wedi. Nah, sok nang akhirat, nang neraka. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, aja sampai mlebu neraka lah wis. Au nayyifin wa arba'in, atau satu dari 49 bagian. Utawa dalam riwayat lain itu 49. Jadi sing siji nang donya, sing 49 niku nang neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana fi hadzal masjid mi'atu alfin aw yaziduna wa fihim rajulun min ahlin nar fatanaffasa fa asabahum nafsuh lahtaraqal masjidu wa man fihi." Lau kana, seandainya ada fi hadzal masjid, di masjid ini, mi'atu alfin, ada orang 100.000. Misalnya dalam suatu bangunan masjid ada orang 100.000. Aw yaziduna, atau lebih. Wa fihim rajul min ahlin nar. Terus di tengah-tengah mereka ada satu orang dari ahli neraka. Fatanaffasa fa asabahum nafsuhu, kemudian dia bernafas ambekan. Wong ahli neraka iki mau, penduduk ahli neraka sing didelet tengah-tengahe wong sing ana jero masjid jumlahe mi'atu alfin, 100.000. Jadi ana wong kumpul 1.000, di tengah-tengahnya ada satu penduduk neraka. Terus dhek ambekan, nyedot ngene terus menghembuskan. Nah, maka apa yang terjadi? Lah tarokul masjid wa man fihi, maka pasti masjid beserta orang yang ada di dalamnya akan terbakar semuanya, saking dahsyate geni neraka. Wa fi jahannam wadin min qawhin wa damin yusamma mawbikon wa huwa alladhi dzakarahul maula biqaulihi wa ja'alna bainahum mawbiko. Wa fi jahannam, di dalam neraka jahanam itu wadin, ada satu lembah. Ngertos lembah nggih? Lembah niku kayak jurang antara gunung ke gunung, antara darat tinggi ke dataran tinggi ada jurang. Ya, nang neraka niku wonten lembah. Min qayhin wa damin, yang memang diciptakan atau dipenuhi oleh nanah. Qayhin niku nanah, wadamin dan darah.
lembah itu penuh dengan nanah dan darah, yusamma maubikon, yang dinamakan lembah itu dinamakan maubikon. Wa huwal ladzi dzakarahul maula, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa ja'alna bainahum maubiqa, dalam surat Al-Kahfi, sing maknane dan aku telah menjadikan di antara mereka para penduduk neraka maubikon, yaitu wadin atau lembah yang terbuat dari nanah dan darah. Wa fi jahannam wadin tata'awwadu minhu jahannam kulla yawmin sab'ina marrah a'addahu Allah ta'ala lil qurra'il mura'ina yusamma jubbal hazni. Wa fi jahannam, dan di dalam neraka jahanam itu wadin juga ada lembah tata'awwadu minhu jahannam, yang mana neraka jahanam sendiri itu bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari lembah tersebut. Kulla yaumin sab'ina marrah, setiap hari 70 kali donga. Dadi neraka jahanam niki donga nang Gusti Allah, ya Allah ampun dikei lembah kula niki. Ada satu lembah yang neraka jahanam sendiri itu bertawud, napa bertawud niku, meminta tolong kepada Allah agar tidak ditempati lembah tersebut. A'addahullahu ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan lembah tersebut untuk lil qurra nih, untuk para pembaca Al-Qur'an al-mura'ina, yang bacanya tidak ikhlas namun bacanya mura'i, riya, maca Quran entah itu hafal ataupun tidak hafal, utawa qiraat dilagu utawa tidak dilagu, termasuk imam maca Quran surat Fatihah atau surat dirungon wong terus gak ikhlas niki, lil qurra'il mura'in sama jubbal hazni, disiapi ambek Gusti Allah satu lembah yang ada di dalam neraka, yang mana neraka jahanam itu bertawud moh kedelean lembah tersebut, moh kedelean lembah sing jenenge Jubbal Hazni. Jubbal Hazni, tempat kesedihan. Ya Allah, jadi kabeh niku enten konsekuensinya nggih, ada akibatnya. Wong ngaji Quran kok ora ikhlas, kok krana menungso kepingin didelok menungso, kepingin dirungokno menungso, maksudnya kepingin dilem menungso, bukan karena Allah, naudzubillah, ambek Gusti Allah bakal dilebokno wadin atau lembah yang bernama Jubbal Hazni. Wa fi jahannam qasrun yuqalu lahu hawa yurmal kafiru min a'lahu arba'ina kharifan qabla ayyablugha aslahu wa huwal musyaru ila biqouli ta'ala wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Wa fi jahannam, dan di dalam neraka jahanam itu ada qasrun, gedung. Jadi koyok nang dunya ngoten nggih, ana gedung, ana dalane, ana lembahe ngoten. Nang neraka jahanam niku wonten gedung yuqalu lahu, yang gedung itu dinamakan hawa. Sing maknane hawa niku tempat kebinasaan. Yurmal kafiru min a'lahu arba'ina kharifan. Orang kafir dilemparkan, jadi dilebokno gedung sing jenenge hawa tekok dhuwur arba'ina kharifan niku 40 tahun qabla ayyablu aslahu, dia baru nyampe ke dasarnya gedung. Jadi koyo gedung ngoten wong kafir dilebokno ambek malaikat penghuni malaikat penjaga neraka, dilebokno isok nyampe nang ngene pusate gedung napa jenenge dasare gedung
niku 40 tahun. Wa huwal musyaru ilaihi biqouli ta'ala, dan hal itu penjelasan tersebut yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, surat Toha ayat 81. Wa may yahlil alaihi ghadabi, barang siapa yang ditimpa murkaku, sapa wonge sing kena murkaku, terus Gusti Allah, faqad hawa, maka sungguh benar-benar dia pasti binasa. Maknane hawa taraddada wa halaka, maksudnya binasa ya, hancur. Wa fi jahannam wadin yud'a athama, dan di dalam neraka jahanam itu ada lembah yud'a athama yang dinamakan athama, lembah athama. Fihi hayyatun wa aqaribu, dan di dalam lembah yang bernama athama tersebut isinya adalah hayat, ular-ular, wa aqarib, dan kalau jengking. Fiqaru ihdahunna, bisa, napa bisa, racun salah satu di antara ular-ular dan kalajengking yang tinggal di lembah athama, migdaru sab'ina kullata summin, ukurannya itu 70 kulah racun. Jadi uloe neraka jahanam, wabil khusus sing manggon nang kene lembah athama niki racune gak tanggung-tanggung. Racune iku akehe sab'ina kulah, 70 kulah. Sak kula niku pinten? Sak hasta ngene, nggih. Sak kula niki sak hasta persegi. Lah iki 70 sak kolam. Racune iku sak kolam. Jadi nyatek racun sing dilebokno iku sak kolam. Rasa lara sing diterima ambek wong sing mari dicatek ula sing ana nang neraka niku iso dirasakno sampai 70 tahun. Nanti dicatek masyaallah, alhamdulillah wis esuk bayangno nggih. Wal aqrabu minhunna mislul baghlah al mukafa. Terus kalau jengking yang ada di lembah athama yang ada di dalam neraka, mislul baghlah, itu gedene sak keledai. Wis keledai lah jaran cilik niku sing al mukafa sing lemu-lemu. Ai dokhma as-samina. Jadi kalau jengkinge ora cilik-cilik kalau jengkinge sak keledai ngoten. Talda'ur rajul, yang menyengat seseorang, sing nyatek, menyengat, ngentup. Wala yulhihi ma yajidu min harri jahannam an hamwati ladghatiha ay madati summiha, yang mana sapa wonge sing dientup ambek kala jengking sing ana nang ngene lembah athama sing nang jero neraka niku niki lorone luweh lara tinimbang saking hukuman neraka. Jadi mlebu neraka niku wis panas nggih. Wis gak karu-karuan. Dadak lek wis dientup ambek kala jengking sing ana nang lembah athama niki berlipat-lipat kali sakitnya. Fahuwa liman khuliqa lahu, memang akrab utawa kala jengking sing diciptakno mbek Gusti Allah khusus kanggo nyiksa wong sing dilebokno nang neraka, wabil khusus manggon nang kene lembah athama. Wa fi jahannam sab'una da'an, dan di dalam neraka itu ada 70 penyakit. Kullu da'in mislu juz'in min ajza'i jahannam, tiap-tiap satu penyakit itu sama seperti dengan beberapa juz jahannam, beberapa elemen jahannam. Wabil khusus niki ana jenenge penyakit, ana jenenge ula sing nyatek, ana sing jenenge kala jengking, niki bakal digawe nyiksa wong kafir utawa wong munafik.
ambek Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong mlebu neraka tok ora dicathek kala jengking, ora dicathek ambek ula. Niki lorone ra ukur. Lah apa maneh ditambahi ambek dicathek ula. Dientup kala jengking, terus kena penyakit anjero neraka jahanam. Wa fi jahannam sab'una alfa wadin, dan di neraka jahanam itu ada 70.000 lembah. Wa fi kulli wadin sab'una alfa syi'bin, dan tiap-tiap lembah itu mempunyai 70.000 jalan. Koyo nang donya nggih. Wa fi kulli syi'bin, dan tiap-tiap jalan sab'una alfa juhrin. Tiap-tiap jalan itu mempunyai 1000 lubang. Wa fi kulli juhrin hayyatun, dan tiap-tiap lubang itu dihuni oleh ular-ular. Ta'kulu wujuha ahlin nar, yang mana ular tersebut mematuk wajah-wajah manusia yang masuk ke dalam lembah tersebut. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat fi kulli syi'bin sab'una alfa darin, dalam setiap jalan yang ada di dalam neraka sab'una alfa darin itu ada 70.000 kapling. Fi kulli darin sab'una alfa baitin, dan tiap-tiap kapling ada 70.000 rumah. Engko nang donya tenanan. Wa fi kulli baitin sab'una alfa bi'rin, dan tiap-tiap rumah ada 70.000 sumur. Wa fi kulli bi'rin sab'una alfa thu'ban, dan tiap-tiap sumur tersebut dihuni oleh 70.000 ular. Fi sidqi kulli thu'ban sab'una alfa aqrab, di mulut tiap-tiap ular itu ada 70.000 kalajengking. Jadi ana ula nang cangkeme ula niki ana 70.000 kalajengking. La yantahil kafiru awil munafik, tak henti-hentinya orang kafir dan orang munafik hatta yuwaqi'a dzalika kullah, itu siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh merasakan azab, dicakot kalajengking, dientup kalajengking, dicathek kali ula. Wis naudzubillahi min dzalik. Wa inna fin nari hayyatin, dan sungguh di dalam neraka ada ular-ular ka'amsali a'nakil bukhti, yang mana ular tersebut sebesar a'nakil bukhti, koyok gedene gulune unta. Gulune unta sak pira? Sak pupune wong nggih. Mbak Pri sing tau ndelok unta. Gulune unta, ulane sak gulune unta tal sawahdahunna las'atan fajidu harra sab'ina kharifan. Nalikane ula sing sak gedene sak gulune unta niku wau nyokot, lorone ora iso ilang sampai kapan? Sab'ina kharifan, sampai 70 tahun. Ya Allah. Wa inna li jahannama lajibaban, dan sungguh di neraka itu ada sumur-sumur, ay abaron fi kulli jubbin sahilan, pada tiap-tiap sumur itu ada tepinya, kasahil bahri, seperti tepinya bahar, napa jenenge laut. Fihi hawamu, di dalam tepi sumur tersebut ada hawam. Napa hawam niku? Ay hasyarat, yaitu hewan-hewan yang menjijikkan. Wahayatun, dan ular-ular kalbakhati, yang sebesar leher unta. Wa qaribu, dan kalajengking kalbighalidul, yang sebesar keledai bunting. Keledai, dadi ana kalajengking, dadi kalajengkinge neraka niku mboten cilik-cilik wonten. Dadi sak keledai. Sak khimar. Dadi sak anakane jaran. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ghorban min jahannam," sungguh seandainya ada satu ember, nanti ember min jahannam, dari neraka jahanam, ono ember sing teko neraka jahanam, ju'ila fi wasatil ard, kemudian ember tersebut ditaruh di tengah-tengah bumi, la'adzanat nurihin, la'adzanat nurihihi,
niscaya bau busuknya ember tersebut merusak, wa syiddatu harrihi, dan panasnya pun merusak, ma bainal masyriq, yaitu seluruh tempat-tempat timur, wal maghrib, dan tempat-tempat yang ada di barat. Jadi jagat wetan sampai jagat kulon ini akan hancur dengan bau busuknya satu ember yang diambil dari neraka terus didelet tengah-tengah bumi. Jagat etan, jagat kulon hancur karena bau busuk dan panasnya ember tersebut. Walau anna syararata min surari jahannam, walau anna syararata min syarari jahannam, dan sungguh seandainya percikan-percikan neraka jahanam bil masyrik itu ditaruh di jagat yang ada di timur, lawajada harroha min man bil maghrib, niscaya semua orang yang ada di timur dan di barat akan hancur kepanasan. Jadi percikannya neraka jahanam, jadi percikannya neraka, jadi tetesannya neraka, sak percikan mawon iku didele nanggene bumi bagian etan, maka tidak, yang hancur tidak hanya bumi bagian etan, tapi bumi bagian etan, bumi bagian kulon hancur kabeh. Wal gharbu fi fatil ainil mu'jamah wa iskanir ra'i ba'da ba'un wahada yadalwul adimah. Sing dimaksud al gharbu, gharban kene dhuwur wau niku adalah ad-dalwul adimah, yaitu timbo gede maknane. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun Kanjeng Nabi dawuh, lama khalaqallahul jannah, tatkala Allah menciptakan surga, wan naro, dan tatkala Allah menciptakan neraka, arsala Jibril ilal jannah, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk melihat keadaan surga. Faqala, kemudian Allah dawuh kepada malaikat Jibril, undur ilaiha wa ila ma a'tadtu li ahliya fiha. Wahai Jibril, terus Gusti Allah, wahai Jibril, lihatlah keadaan surga yang aku ciptakan, dan lihatlah apa saja yang telah aku persiapkan untuk orang-orang ahli surga yang masuk ke surga. Qala, Kanjeng Nabi dawuh, faja'a fanadhara ilaiha wa ila ma addallahu li ahliya fiha. Kemudian malaikat Jibril datang ke dalam surga, kemudian melihat-lihat keadaan surga dan melihat-lihat apa yang telah disediakan oleh Allah untuk penduduk surga yang telah masuk ke dalam surga. Qala faraja ilaihi, Kanjeng Nabi dawuh, terus malaikat Jibril dari surga kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, terus matur, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Wahai Gusti Allah, demi zat kemuliaanmu, tidaklah seseorang yang akan mengetahui keadaan surga, niscaya semua orang itu pasti akan ingin masuk ke dalam surga. Fa umira biha, kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khuffat bil makarih, yaitu surga disuruh Allah untuk mengelilingi surga dengan makareh, jalan menuju surga dikengken kalian Allah. Malaikat Jibril menyiapkan, menaruh sesuatu yang tidak disukai. Jadi surga kan wapi indah, kabeh seneng, kabeh kepingin mlebu swarga. Terus jalan untuk menuju surga ini dihiasi dengan makarih. Napa makarih niku? Sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak menyenangkan, dikai
maca Quran, dikei tahajud, dikei napa sedekah. Dadi dikei perkara-perkara sing abot sing angel. Nah, ngono. Faraja ilaihi faqala irji ilaiha fandur ila ma a'datu li ahli fiha. Qala faraja ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih faraja ilaihi faqala wa izzatika laqad khiftu alla yadkhula ahad. Sakmarine malaikat Jibril diperintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala menghiasi jalan menuju surga dengan sesuatu yang membosankan, sesuatu yang melelahkan, koyo napa maca Quran, koyo sedekah, koyo tahajud, koyo duha, koyo isra, koyo pokok ibadah-ibadah yang melelahkan nggih. Akhire napa balik nang Gusti Allah. Ambek Gusti Allah wis kok pasang malaikat Jibril sampun, ya wis balik maneh. Delok swarga. Akhirnya balik matur nang Gusti Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu wahai Gusti Allah, lek ngenten keadaane kula yakin ora ana wong sing iso mlebu swarga kejaba mek titik. Paham nggih sing dimaksud kalian hadis menika? Dadi sakmarine Gusti Allah nyiptakno swarga, malaikat Jibril dikongkon delok malaikat Jibril aku mari nyiptakno swarga. Malaikat Jibril mlebu swarga. Delok-delok keadaan swarga. Balik nang Gusti Allah. Wah, indah luar biasa Gusti Allah. Lek ngenten kabeh menungso pasti kepingin mlebu swarga. Yo. Wis saiki dalane swarga, dalan menyang swarga iki taburilah dengan sesuatu makarih. Napa makarih niku? Sesuatu yang berat. Ngaji, ngarungono sedekah, ngarungono waca Quran dan sing sak paket ambek iku. Jihad dan lain sebagainya. Wis ditaburi makarih ambek malaikat Jibril. Malaikat lapor, "Sampun Gusti, wis saiki delon." Didelok, balik main nang Gusti Allah. Gusti, lek ngenten keadaane kula yakin ora ana sing iso mlebu swarga Gusti, kejaba mek titik. Ya Allah. Nanti bawa surga ternyata nggih, abot nggih. Wa qala idhab ilan nar. Wis swarga wis mari, saiki mara nang neraka. Aku mari nyiptakno neraka. Terus Gusti Allah dan malaikat Jibril. Fandur ilaiha, delokon keadaane neraka. Wa ila ma a'dadtu li ahliya fiha. Terus lihat pula apa yang telah aku siapkan untuk mereka para penghuni neraka. Qala fanadhara ilaiha. Kanjeng Nabi matur dawuh, malaikat Jibril kemudian pergi menuju neraka untuk melihat-lihat keadaan neraka. Fa idza hiya yarkabu ba'du ba'dun. Faraja ilaihi faqala wa izzatika la yasma'u bi ahadun fayadkhuluha. Terus sakmarine malaikat Jibril niku delok keadaan neraka sing yarkubu ba'du ba'dun, siksane bertumpuk-tumpuk ngono nggih. Siksane bertumpuk-tumpuk mlebu neraka tok niku wis tersiksa menungso. Ndak nang jero kuno ana sing jenenge ula, ana sing jenenge kala jengking, ana sing jenenge napa wau dak, penyakit macem-macem. Sehingga malaikat Jibril matur nang Allah, Gusti lek ngerti keadaane neraka kula yakin menungso ambek jin niku ora bakal gelem mlebu neraka. Fa umira biha fa huffat bisyahawat. Terus ya wis saiki dalan untuk menuju neraka itu taburi dengan syahwat. Dalan menuju surga neraka ambek Gusti Allah merintah malaikat Jibril dikengken napa menaburi syahwat. Jadi syahwat-syahwat sing ngikuti hawa nafsu, syahwat-syahwat sing ngikuti setan, termasuk ora salat, termasuk
ora sedekah, termasuk ora maca Quran, termasuk ora wiritan dan sebagainya macam, ya syahwat-syahwat niku faqala irja ilaiha. Sampun Gusti, sampun kula taburi dalan menuju neraka itu dengan syahwat-syahwat yang berbagai macam jenisnya, sangat banyak sekali syahwat yang saya taburkan. Kemudian Gusti Allah matur maning ngongkon tenggene malaikat Jibril irja ilaiha, wis saiki delok. Faraja ilaiha faqala wa izzatika laqad khasyitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Terus malaikat Jibril datang Allah, ya Allah Gusti, demi zat kemuliaan, kalau keadaan neraka yang begitu menakutkan, namun jalan menuju neraka itu begitu menggiurkan, begitu nikmat, begitu indah, jalan menuju jurang neraka ini indah, nikmat, luar biasa. Terus malaikat Jibril, la yanju minha ahadun illa dakhala. Saya yakin tidak ada yang selamat dari neraka. Saya yakin semua manusia akan tergiur, akan terjerumus ke dalam neraka kecuali sedikit saja, Gusti. Masya Allah. Jadi kita bisa melihat, napa di lapangan, di masyarakat kita, kira-kira dalan menuju neraka ambek swarga niki gampang pundi? Jalan menuju neraka akeh endi kira-kira sakniki niki? Nanti wong wedok sing buka aurat ambek sing nutup aurat, ngoten. Sing duwe izin ambek sing ora duwe izin, sing ninggalno perintah Gusti Allah ambek sing nglakoni perintah Gusti Allah. Jadi nglakoni perintah Gusti Allah tok niku durung cukup syarat niku. Syaratnya sik kudu ikhlas ya Allah. Dari maca Quran niku gak cukup, gak iso syarat mlebu swarga. Cek kudu ikhlas. Sik kudu bacaane bener. Masya Allah, abot ya Allah. Ngoten. Tapi dalan menuju swarga, masya Allah, gampang, nikmat. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Wa fi jahannam wadin yusamma wailan yahwil kafiru fi arba'ina kharifan qabla ayyabluqa qa'rahu. Dan di dalam neraka jahanam ada wadin. Napa wadin wau? Lembah. Ada lembah yang dinamakan wail. Lembah itu dinamakan wail. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Itu disebutkan oleh Gusti Allah. Yahwil kafiru fi arba'ina kharifan qabla ayyablu qa'rahu, yang mana orang kafir dimasukkan ke neraka well ya, lembah yang ada di neraka jahanam yang bernama well. Ini orang kafir ini akan jatuh ke dasarnya, bisa nyampe ke dasar well arba'ina kharifan, itu selama 40 tahun baru bisa nyampe ke dasarnya neraka well. Nonton yang bisa kita bahas, insyaallah kita akan lanjutkan lagi Rabu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tadi kita baca keadaan neraka, insyaallah Rabu yang akan datang yaitu keadaan surga. Mari gak enak insyaallah yang kita bahas Rabu akan datang yaitu tentang keadaan surga dan keadaan penduduk surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.